Baik, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, sebelumnya kami dari kelompok F2 akan mensimulasikan hasil dari plan yang telah kami buat untuk membantu Kiki Al-Fatri dalam menyelesaikan sistem kendali. Nah, di sini kami dari kelompok F2 terdiri dari yang pertama saya sendiri yaitu Daniel Saputra dengan NIM 120130001, kemudian Iwayan Eka Raditya dengan NIM 120130019, kemudian ada Joko Tambunan dengan NIM 120130026, dan yang terakhir ada Muhammad Sirajuddin dengan NIM 120130042. Mungkin untuk studi kasus dan diagram blok akan dijelaskan oleh rekan saya Iwayan Eka Raditya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya. Jadi studi kasusnya adalah seorang mahasiswa bernama Kiki Al-Fatri ingin membuat suatu sistem kendali. Akan tetapi Kiki Al-Fatri kebingungan. Mari bantu Kiki Al-Fatri untuk menemukan persamaan fungsi alih dari sistem yang ditentukan berbeda-beda. Kita akan mencari plan diagram suatu sistem dengan syarat menggunakan aturan Mason dan bentuknya sederhana. Suatu hari Kiki Al-Fatri mengikuti perlombaan di luar negeri, sehingga Kiki tidak bisa menjelaskan hasil tugasnya. Mari bantu Kiki untuk menjelaskan tugasnya dengan melakukan simulasi dari sistem yang kita buat. Kiki ingin menjelaskan bagaimana respon sistem dan fungsi alih yang didapatkan dengan sudah diketahui nilai zeros dan polesnya. Dikarenakan Kiki tidak mengetahui tugasnya seperti apa, Kiki ingin tahu bagaimana hasil kestabilan sistem, kepekaan, dan kesalahan pada kondisi tunaknya. Dengan masalah tersebut, Kiki memiliki sistem dengan diagram blok seperti pada gambar di bawah ini. Nah, dapat dilihat bahwasanya gambar diagram bloknya seperti yang ada pada gambar tersebut. Oke, gambar di atas merupakan gambar diagram blok pada plan dari sistem kendali posisi laras meriam. Dan Kiki Al-Fatri belum mengetahui nilai pasti dari fungsi alihnya, maka saya akan membantunya. Nah, untuk nilai dari diagram blok tadi mungkin bisa dilihat pada tabel berikut, di mana parameternya untuk G1 itu nilainya 1, untuk G2 nilainya min 2, G3 nilainya min 3, G4 nilainya 4, A1 nilainya 0,5x, A2 nilainya A2 nilainya x kuadrat, dan H3 nilainya 1,25. Mungkin bisa dilanjutkan untuk teman saya yang berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu karena menggunakan aturan atau dalil Mason yang mana digunakan untuk memperoleh hubungan tata variabel sistem tanpa harus menyederhanakan grafik. Metode Mason digunakan untuk menentukan fungsi alih pada sistem topik aliran sinyal dengan persamaan yaitu T sama dengan sigma terbatas n sama dengan 1 Tn dikali eh, eh, Dikali dengan delta n. delta n per delta dengan penjelasan yaitu Tn sebagai fungsi alih dari arah maju ke n dengan n adalah bilangan 1, 2, 3 dan delta dengan determinan dari sinyal flow graph atau SFG. Delta sama dengan 1 dikurang sigma L1, sigma L2, sigma L3, sigma L4 sampai seterusnya. L1 sama dengan penguatan dari sebuah lintasan tertutup. Sigma L sama dengan jumlah penguatan lintasan tertutup. L2 sama dengan perkalian penguatan dari dua lintasan tertutup yang tidak saling bersinggungan. Delta N sama dengan kofaktor dari Tn atau determinan dari SFG yang tersisa setelah arah maju atau forward path yang menghasilkan Tn dihilangkan, termasuk lintasan tertutup yang menyinggungnya. Tahap 1, menemukan persamaan fungsi alih dari sistem yang ditentukan berbeda-beda. Kita akan mencari plan diagram satu sistem dengan menggunakan syarat aturan Mason dan bentuknya sederhana. Dengan itu, maka terlebih dahulu mengubah diagram blok fungsi alih ke SFG. Ini adalah bentuk, tapi setelah diubah menjadi SFG. Tahap kedua itu menentukan fungsi alih forward path
dari SFG tersebut. Jadi dengan rumus T1 sama dengan G1 dikali G2, G3, dan G4. Tahap ketiga adalah menentukan fungsi alih penguatan lintasan tertutup atau closed loop dengan rumus L1 sama dengan minus G2, G3, H2 ditambah G3 dikali G4 dikali H1 dikurang G1 dikali G2 dikali G3 dikali G4 dikali H3. Untuk tahap keempat yaitu tentukan fungsi alih jumlah penguatan lintasan tertutup atau closed loop dengan rumus sigma L1 sama dengan G3 dikali G4 dikali H1 kurang G2 dikali G3 dikali H2 dikurang G1 dikali G2 dikali G3 dikali G4 dikali H3. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Tahap 5, tentukan fungsi alih jumlah perkalian penguatan lintasan tertutup atau closed loop yang tidak saling bersinggungan dengan rumus sigma L2 sama dengan 0. Lalu tahap 6, tentukan kofaktor dari TN atau determinan dari SFG yang tersisa setelah arah maju atau forward path yang menghasilkan TN dihilangkan, termasuk lintasan tertutup yang menyinggung. Rumusnya itu delta 1 sama dengan 1 kurang 0 sama dengan 1. Tahap 7, tentukan determinan dari signal flow graph atau SFG dengan rumus delta sama dengan 1 dikurang G3 dikali G4 dikali H1 ditambah G2 dikali G3 dikali H2 ditambah G1 kali G2 kali G3 kali G4 dan dikali H3. Lalu tahap 8, tentukan fungsi alihnya dengan menggunakan aturan Mason, yaitu dengan CS per RS sama dengan T1 kali delta 1 per delta. Yang dimana T1 delta 1-nya itu G1 G2 kali G3 kali G4, lalu deltanya itu 1 dikurang G3 dikali G4 dikali H1 tambah G2 kali G3 kali H2 tambah G1 kali G2 kali G3 kali G4 kali H3. Setelah itu semua, masukkan nilai parameter pada tabel untuk mendapatkan nilai fungsi alih dari plane tersebut. Ya, dapat dilihat tabelnya seperti itu, di mana nilai G1 sama dengan 1, nilai G2 sama dengan min 2, nilai G3 sama dengan min 3, nilai G4 sama dengan 4, H1 sama dengan 0,5x, H2 sama dengan x kuadrat, dan H3 dengan nilai 1,25. Lalu dimasukkan ke rumusnya, yaitu 1 kali min 2 kali min 3 kali 4 per 1 kurang kali min 3 kali min 4 kali 0,5x ditambah kali min 2 kali min 3 kali x kuadrat ditambah 1 kali min 2 kali min 3 kali 4 dan dikali 1,25. Lalu didapatkan hasil nilai fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan 24 per 6x kuadrat ditambah 6x tambah 31. Lalu simulasinya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah kita mendapatkan nilai dari fungsi alihnya, yaitu CS per RS 24 per 6x kuadrat plus 6x plus 31, sekarang saya akan mencoba untuk mensimulasikan pada software Skylab. Jadi untuk pengetahuan dari grafiknya nanti, jadi untuk overshoot sendiri itu adalah nilai dari nilai di atas 1 pokoknya. Di sini bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian untuk error steady state-nya itu ketika dia sudah akan mencapai kestabilan, garisnya akan konstan. Jadi mungkin bisa langsung saya simulasikan saja untuk fungsi alih tersebut gitu. Di sini saya sudah menyimpan untuk komennya. Jadi oke, mungkin sedikit saya jelaskan dulu untuk komen dari Skylab-nya ini sendiri. Di sini ada S% S sebagai nilai dari awalan untuk mengeksekusi kode ini. Kemudian num ini adalah pembilang dari fungsi alihnya. Yang tadi kan pembilangnya itu adalah 24. Jadi num ini adalah pembilangnya dari fungsi alih. Kemudian den-nya ini merupakan penyebut dari fungsi alih tadi. Jadi tadi kan 6x kuadrat, di sini kita buatnya menggunakan S. Jadi sudah dijelaskan untuk kode pertama tadi, di sini
menggunakan kode S gitu ya. Nah, jadi 6 dikali S kuadrat ditambah 6 dikali S tambah 31 sesuai sama fungsi Ali yang kita dapatkan tadi. Nah, untuk G sama dengan Seislin ini adalah untuk mengeksekusi dari fungsi alinya nanti. Nah, ini model fungsi alinya. Untuk print model fungsi ali ini nantinya akan menampilkan keluaran model fungsi alih pada saat kita run gitu. Kemudian untuk T ini sebagai skala yang akan kita coba. Nanti akan ditampilkan jika skalanya ini banding 15, maka nanti skala di X itu akan 15 gitu untuk nilai paling maksimumnya. Dan di sini menggunakan skala 0,1. Jadi setiap 0,1 akan tampil titik-titik agar mempermudah kita untuk menganalisis hasilnya gitu. Untuk Y-nya sendiri itu menggunakan step function, kemudian R-nya sama dengan 1, dan di sini untuk R sama dengan R1 ini sebagai tampilan nantinya kepada grafik yang akan ditampilkan. Nah, di sini ada rumus untuk rest step sendiri. Nah, ini kan udah ada di R-nya udah diketahui 1 nih, di deklarasikan di 1 ini, di declare 1. Jadi untuk rest time-nya nanti rumusnya itu R dikurang 1 dikali 0,005 gitu. Dan di sini di print atau ditampilkan nanti rest time-nya di sini sama dengan %F atau float. Nah, ini rest time. Kemudian untuk Ymax ini akan ditampilkan nanti, ini untuk penampil dari rest time-nya ya. Ymax sama dengan max Y. Kemudian untuk nilai peak time-nya, peak time, yaitu TP dikurang 1 dikali 0,005. Ini untuk rumusnya. Nah, nanti agar mempermudah kita, nanti nilainya akan ditampilkan langsung pada output-nya nanti, yaitu di sini peak time-nya nanti akan keluar nilainya. Jadi kita tidak perlu banyak menganalisis ya. Gitu. Jadi selanjutnya itu untuk kode max overshoot, Ymax dikurang 1. Nanti akan menampilkan juga pada grafiknya itu overshoot-nya berapa gitu kan. Kita untuk membantu Kiki Alfatri ini kan kita disuruh untuk membantu dia mengetahui respon dari sistem, yaitu dari rest time-nya, kemudian dari peak time, max overshoot, kemudian dari settling time-nya. Semua komponen itu kita cari agar membantu tugas dari Kiki Alfatri. Nah, kemudian langsung aja kita run mungkin ya, kita run agar mendapatkan dari grafiknya. Nah, di sini, nah kan sudah ditampilkan tadi. Kita lihat dulu untuk hasil ininya dulu ya. Bisa dilihat hasilnya. Jadi di sini tadi kan udah ada ya ngeprint. Jadi tadi menampilkan fungsi alihnya, kemudian ini nilai dari rest time-nya itu adalah 0,055. 0,05 ya. Kita lihat dari grafiknya. Nah, di sini 0,05. Nah, di sini ya. Ini adalah posisi dari rest time-nya. Kemudian posisi dari peak time-nya itu adalah di 0,07. 0,07. Kemudian untuk max overshoot-nya 0,15. Nah, di sini kan kita anggap di atas 1 ya overshoot itu. Jadi di sini 0,15 gitu untuk overshoot-nya. Kemudian yang terakhir itu ada settling time-nya itu di 5. Di 5. Jadi di sini adalah settling time. Dari sini ke sini settling time. Bisa saya annotate ya. Di sini ke sini ada settling time-nya. Nah, atau kita bisa lihat di Word-nya ya. Coba lihat contoh di Word-nya. Nah, di sini. Nah, settling time-nya ada di bagian ini. Kemudian untuk peak time-nya dia sejajar sama overshoot-nya. Kemudian untuk rest time itu waktu mulai dia naik dari 1 ke bawah gitu. Saat dia ke 1. Jadi gini. Digambarkan ya. Oke, jadi dia di sini untuk settling time-nya
Nah, bisa dilihat ini untuk rest time, kemudian di untuk settling time. Settling time di bagian 5, jadi di sini ini adalah settling time ya. Dan untuk error steady state-nya ada di sini. Error steady state-nya. Tuh. Oke, ini adalah respon dari sistemnya. Kita akan mencoba untuk kepekaan sistem dan kestabilan sistemnya. Kita coba menggunakan MATLAB. Kita tunggu. Oke, mungkin sambil menunggu saya akan lebih menjelaskan secara detail lagi di bagian sininya. Jadi sebenarnya untuk dari grafik fungsi alihnya ini adalah di posisi stabil. Ini merupakan fungsi alih dari orde kedua. Jadi untuk gambar dari respon sistemnya ini menunjukkan bahwa dia orde kedua gitu. Nah, dapat dilihat untuk tadi kan di respon sistem ini bagian satu ke atas ini overshoot-nya ya. Ini overshoot. 1,5 tadi kan udah ada langsung ada di bagian hasilnya tadi. Kita tidak perlu menghitung menggunakan rumus lagi. Kalau dihitung juga hasilnya akan sama gitu. Ntar udah bisa. Tuh, nya. Nah, oke, di sini sama seperti tadi kita masukkan untuk num-nya. Num-nya kan tadi ada cuma di pembilangnya cuma ada 24 ya tadi nilainya. Kemudian ini orde 2, ini S pangkat 2 yang di sini S pangkat 2, di sini S, di sini S pangkat 0. S pangkat 1 dan ini S pangkat 2. Nah, di sini tadi 6, S pangkat 2 kan 6 S pangkat 2, kemudian di sini
6S, kemudian di sini tadi adalah 31 gitu. Kemudian coba kita run. Ini untuk mengetes diagram Nyquist-nya. Nah, dapat dilihat ini untuk stabilan sistemnya stabil karena di sini dia tidak mengelilingi min J plus min 1 plus J0. Kalau dia mengelilingi min 1 plus J0, maka sistem dianggap tidak stabil. Karena ini tidak mengelilingi, jadi dia dianggap stabil. Nah, untuk dari Nyquist sendiri ini, syaratnya itu jika dia mengelilingi min 1 plus J0, maka dia harus arah dari kepekaan sistemnya itu harus tidak searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Karena ini dia tidak mengelilingi min 1 plus J0, maka sistemnya stabil. Dan untuk kepekaan sistemnya itu mengarah pada searah jarum jam gitu. Ini untuk simulasi dari fungsi alih yang ada pada percobaan kita tadi gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada hal ini Kiki Alfatri telah menemukan semua yang dibutuhkan, parameter yang dibutuhkan untuk memenuhi tugasnya, seperti tadi respon sistem, kemudian simulasi, dan hasil kestabilannya. Hasil stabilnya stabil dan kepekaannya sistemnya mengarah searah jarum jam. Dan kesalahan pada kondisi tunaknya, error steady state-nya, itu berada pada saat dia di 10 ya, di error steady state mulai dari dia di sini di 8. Untuk error steady state-nya dia di 8 gitu untuk ESS-nya, error steady state. Itu untuk Kiki Alfatri telah kami bantu untuk menyelesaikan tugasnya. Itu mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau perbuatan atau dalam penyampaian analisis tadi ada kesalahan, mungkin kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.